Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Di videoku kali ini, seperti yang udah ada di judul, banyak banget yang tanyain, saya ceritain dong proses waktu teteh ikut program G2G. Oke, kali ini aku akan cerita. So, stay tune. Skip ya guys. Nah, jadi aku tuh pertama sekolah kursus bahasa Korea tahun 2016. Sekolahnya di Indramayu. Nanti aku taruh alamat FB lembaga kursusnya. Sebelum aku kursus, kebetulan kakak aku juga, aku punya kakak 2 orang cowok, yaitu alumni Korea semua. Jadi otomatis aku belajar dulu sedikit-sedikit sih bahasa Koreanya. Nih, bukunya tuh banyak banget. Nih yang ini, kita enggak bahasa Korea. Belajar Hanggalnya dulu, banyak, ada 4 buku. Dan itu jujur aku nggak ngerti, soalnya pertama tuh aku nggak suka K-pop. Mungkin kalau kalian yang suka K-pop sedikit mengerti, mungkin kalau aku sih nggak. Cerita, jadi yang nyari LPK buat aku kursus bahasa itu kakakku yang kedua, AA ya. Waktu dia masih kesana, aku kan cerita, mau nyobalah, kata aku pengen ke Korea katanya tuh. Itu waktu tahun 2015, awal-awal aku lulus. Terus kata si AA, udah jangan kesini dulu katanya tuh, cari pengalaman aja dulu di sana, kuatin dulu. Di sini tuh kan kalau di luar negeri kan nggak bisa pulang seenaknya. Terus aku tuh nurut. Terus singkat cerita tahun 2016 aku sama kakak aku ke Indramayu. LPK-nya LPK Koryo Hakun Indramayu. Nah singkat, udah itu tahun 2016 bulan November. Dan mulai efektif belajarnya itu bulan Desember 2016. Nih buku pertamanya tuh kayak gini. Maaf ya guys kalau kayak gini, udah kusem. Nih yang buat belajar Hangul, dasar, konsonan ganda, vokal dasar, vokal rangkap, dan lain-lainnya. Pokoknya tuh kayak gini. Nih kayak gini. Kayak gini. Banyak. Abis itu terus lanjut ke buku-buku yang kayak gini. Nih, kayak gini. Nih ada 2. Dan ini semuanya tuh 60 bab. Di setiap bab itu ada ujian. Berhubung aku nggak suka K-pop, jadi waktu awal-awal tuh paling belajar Hangul sama kakak, sama si AA yang kedua ini, diajarin. Ya ngerti sih dasar-dasarnya mah, cuma kan kalau bicara gitu, kalau ngomong itu agak susah, soalnya ya emang aku nggak suka K-pop, jadi nggak terlalu gimana gitu ya. Nah terus ini ada buku-buku ujian nih kayak gini. Ini banyak banget, ini tebal banget segini. Ini tuh 60 bab ya guys, 60 bab. Dan rangkumannya itu segini, hampir 4 buku. Buat kosakata, buat itu kosakatanya tuh per bab tuh diambilin penting-pentingnya aja gitu guys. Nah lanjut, setelah sekolah ini tahun 2016 kan nggak ada ujian buat ke Korea. Nah aku alhamdulillah disaranin sama kakak tuh. Tadinya kan 2016 awal aku mau sekolah, 2015 akhir aku mau sekolah. Cuma kata kakak, kata si AA, katanya kamu tuh cari pengalaman aja dulu. Ke luar negeri itu berat katanya tuh, gak bisa pulang seenaknya. Nah terus ada ujian lah, alhamdulillah 2017. Jadi aku sekolah tuh 3 bulan. Ujiannya tuh bulan 4 April 2017. Nah terus ujian lah 2017 itu. Nah pendaftarannya
itu melalui online. Nah terus verifikasi data ke Bandung ke Ikopin kalau nggak salah ya, 2017. Nah dikasihlah ini kartu peserta buat apa sih, ujian IPS topik. Nah habis dapat ini terus bulan 4 ya, bulan 4 tanggal berapa ya, lupa lagi, tanggal 2 kalau nggak salah. Nah itu ujian aku giliran pagi. Itu banyak banget yang daftar tuh, ya Allah sampai pusing. Aku cerita deh sama ibu, sama aku sih manggilnya Mimi ya, karena di kampung aku lumrah Mimi, mama, ibu lah gitu. Nah abis ujian itu selang berapa hari ada pengumuman dari LPK, katanya ayo belajar buat tahap 2, buat tes skill. Jadi aku mutusin, tadinya kan aku ngekos selama yang 3 bulan kemarin, terus pas ujian tes skill aku putusin buat nggak ngekos, soalnya pertama biaya aku nggak mau terlalu ngebebanin orang tua lah. Meskipun orang tua nggak merasa terbebani, tapi aku gak mau lah. Jadi aku putusin buat PP pulang pergi Majalengka Indramayu. Nih sertifikat lembaga. Jadi kita tuh kalau udah lulus dari lembaga itu dikasih sertifikat ini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Terus balik lagi ke ujian tes skill. Jadi aku putusin buat PP Majalengka Indramayu. Nggak setiap hari sih guys, cuma 1 minggu tuh 3-4 kali. Jadi di jadwal, jadi nggak semua. Kebetulan yang lulus itu ya lumayan banyak lah, dari sekian puluh ribu orang yang daftar ujian IPS topik program G2G Korea, LPK yang aku ikutin ini lumayan banyak lah lulusnya, alhamdulillah. Nah jadi aku putusin buat PP Majalengka Indramayu. Nah aku di sini udah pesimis banget pas tes skill tuh, udahlah aku mau pasrah gitu ya. Maksudnya kan tiap hari gitu, abis dari LPK malamnya belajar sama si AA, yang menurut aku AA yang kedua ini keras banget ya belajarnya. Maksudnya ayo kamu bisa gitu. Cuma ya aku sih alhamdulillah banget diajarin sama kakak. Terus setiap malam itu tuh aku tuh duduk tes wawancara, terus tes skill yang lain, yang masukin pin, terus yang masukin ring, terus yang itu baud. Aku tuh belajar sama si AA. Pokoknya setiap malam. Libur tuh paling 1 kali. Otomatis kan agak stamina tuh agak kurang ya. Tapi aku yakin lah, pasrah gitu. Udahlah aku mau pasrah, gimana nanti hasilnya. Terus ujian lah tes skill yang kedua itu bulan Mei kalau nggak salah ya, bulan Mei. Pokoknya mah selang 1 bulan dari kelulusan tahap pertama, terus bulan depannya itu ujian yang tes skill yang kedua. Itu pas hari Jumat aku tuh sesi yang kedua kalau nggak salah, jadi bisa minum dulu, nggak gagal fokus. Nah pas ujian tes skillnya makin deg-degan lah itu, deg-degan, tapi aku yakinin ke diri aku sendiri, udah bismillah dalam hati tuh, bismillah kamu bisa, kata aku tuh, kata diri aku sendiri tuh. Udah tes skill bla 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 bla, tes wawancara aku di akhir, alhamdulillah. Itu kan beda-beda ya guys, ada yang tes wawancara dulu, ada yang pasang pin dulu, ada yang pasang ring dulu, ada yang pasang baut dulu, pokoknya beda-beda. Nah terus abis itu udah, aku kan pas pasang pasang baut gitu ya, lelet. Maksudnya lelet kan tenaga cewek sama tenaga cowok tuh beda, sedangkan dalam sebaris kelompok itu aku sendiri yang ceweknya, jadi yang semuanya tuh cowok. Jadi dibagi per kelompok tuh ada berapa baris gitu ya, 1 baris tuh 5 orang. Nah kebetulan aku cewek sendiri, jadi kan beda ya tenaganya tuh. Itu selesai ujian yang tes skill kedua, aku telepon lah ibu. Telepon ini aku bilang ya, soalnya aku kalau udah nelpon keluarga tenang gitu ya, meskipun ya
pengen cerita gitu ya, akhirnya diceritain juga. Kata aku teh, kan ada AA yang kedua ngobrol. Kata aku teh, nggak selesai yang tes baunnya, kata aku teh, soalnya lawannya cowok. Kata kakak aku teh, ya udah nggak apa-apa katanya tuh, kamu kan udah berusaha, yakin aja. Nah di tes lain tuh aku alhamdulillah paling pertama, di tes pin aku paling pertama selesainya meskipun lawan cowok-cowok. Aku cerita juga sama kakak, ya alhamdulillah di tes yang lain mah alhamdulillah lancar, cuma di tes baut aja. Kata kakak roti, udah nggak apa-apa, yang penting kamu udah berusaha, udah mau nyoba katanya tuh. Nah setelah itu pengumuman, selang 1 bulan juga kalau nggak salah pengumuman. Habis pengumuman itu lembaga mengadakan acara syukuran sekalian bukber pas bulan 6 tahun 2017 kan, bulan puasa ya guys, jadi sekalian syukuran. Nah setelah itu ke Bandung lagi buat ngambil sertifikat hasil ujian. Ini dari BNP, nih kayak gini. Kalau kalian pernah nyoba yang ujian ini, kalian pasti tahu lah sertifikatnya. Ada foto aku sih nggak pakai hijab, jadi aku gini nah. Nah abis ngambil sertifikat, terus memenuhi persyaratan lain buat mengajukan lamaran ke sana. Contohnya bikin paspor, bikin SKCK. Kebetulan aku sendiri yang dari Majalengka pas tahun 2017 kemarin yang di LPK. Jadi kan yang lain bisa kolektif ya bikin SKCK tuh, maksudnya bisa diajuin sama lembaga gitu ya. Nah aku sendiri yang di Majalengka, jadi alhamdulillah diantar juga sama kakak yang kedua. Dia tuh paling support banget gitu ya, ayo mau diantar kemana, maksudnya ayo bikin apa aja gitu. Alhamdulillah sangat support banget sih, mau yang kakak pertama mau yang kakak kedua itu support banget. Karena gimana ya, yaudah sok selagi bisa gitu, ayo diantar kayak gitu. Nah ini bikin paspor, bikin paspor mah emang semua ke Bandung. Kalau bikin yang lain SKCK yang kayak gitu, nah bareng sendiri. Kalau bikin paspor kayak gini barengan ke Bandungnya sama LPK. Sending data ke Korea, maksudnya via online. Sending data itu 2017, dan ke Korea buat cewek-cewek tuh perbandingannya 100:1 atau 10:1 gitu, lupa lagi. Pokoknya mah dari 10 atau dari 100 cowok, 1 cewek tuh yang terbang, yang bisa berangkat ke Korea tuh. Nah pertama sih aku yakin, optimis banget ya, maksudnya adalah bismillah bisa gitu ya. Dan mungkin orang tua juga bukan sepenuh hati sih, kayak yang kasihan gitu kalau ngelihat anak cewek satu-satunya di keluarga ini berangkat. Cuma dari diri akunya tuh ngeyakinin mereka pas pertama tuh, ayolah izinin gitu ya buat sekolah juga. Itu nunggunya lama banget aku tuh pas mau diizinin sekolah tuh, ayolah izinin kata aku tuh, aku bisa dalam hati tuh. Aku luluhin akhirnya diizinin. Ya mungkin nggak tahu sih ya, Allah punya kehendak lain, dan aku akhirnya terbang, nggak bisa berangkat. Sebenarnya nggak sia-sia sih perjuanganku, dapat pengalaman juga. Cuma ya gitu, kalau kita terlalu berharap dari awal tapi Allah punya kehendak lain, ya mau gimana lagi. Jadi perjuanganku selama 3 tahun menunggu SLC itu hangus. Dan bukan cuma aku aja yang tidak bisa berangkat ke Korea, yang cewek ya di LPK. Semua cewek di LPK nggak ada yang berangkat ke Korea. Yang berangkatnya itu semua cowok. Jadi ya udahlah, nunggu yang lamar aja.
paling kalau nggak bisa ngelamar ke luar negeri, maksudnya nggak bisa berangkat ke luar negeri, ya udahlah, mungkin rezekinya di sini. Karena aku juga dikasih wejangan sama orang tua, udahlah nggak usah terlalu mikirin ke Korea. Katanya jalan rezeki itu nggak melulu ke Korea, nggak harus ke Korea. Toh banyak kok jalan rezeki, dari kanan, dari kiri, dari samping, dari belakang, banyak. Tergantung kita ikhtiar sama minta sama yang punyanya. Jadi gitu deh guys ceritanya, cerita singkat aku mengikuti ujian bahasa Korea program G2G. Selama 3 tahun aku nunggu dan hasilnya ya gitulah. Tapi buat kalian jangan patah semangat, yang mau ngikut ujian jangan patah semangat. Yakin aja dulu, bismillah, tapi jangan terlalu berharap lebih. Soalnya kan kita punya rencana tapi Allah punya kenyataan. Berusaha, berikhtiar itu harus banget, cuma jangan terlalu berharap. Nah, segitu dulu deh yang aku mau ceritain tentang pengalaman aku mengikuti ujian bahasa Korea program G2G. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Boleh deh kalau kalian mau konten apa lagi ya, maksudnya boleh di komen atau DM ke Instagram atau inbox ke Facebook. Thank you ya guys, hatur nuhun udah dengerin sedikit perjalanan aku mengikuti ujian bahasa Korea ini. Hatur nuhun, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.